Itu. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, ketemu lagi dengan Mimin Tampan di sini yang akan menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat keren nih guys. Film dengan judul Blood Danger yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan seorang teroris cantik yang berniat membalaskan dendam atas kematian ayah, ibunya serta seluruh warga desanya atas meledaknya sebuah perusahaan tak jauh mereka tinggal. Namun dalam aksinya tersebut polisi yang menanganinya sendiri adalah calon dari pendamping hidupnya alias suaminya sendiri yang bergabung dalam kepolisian elit Tiongkok. Ya udahlah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah aksi sniper yang sedang mengincar target yang sedang berada di kantor perusahaannya bekerja. Ia adalah Charles Dickinson yang merupakan direksi perusahaan yang bernama AT. Setelah sang sniper menelepon Charles, ia kemudian mengingatkan kejadian ledakan hebat 20 tahun silam. Dan kemudian tiba-tiba saja scene kemudian berpindah di mana seorang polisi elit Tiongkok yang bernama Lu Fei sedang berbincang serius dengan mantan atasannya dulu sewaktu di kepolisian yang bernama Xiaolin. Di sini Lu Fei diminta untuk membantu memecahkan sebuah kasus penembakan secara misterius yang barusan telah terjadi. Namun kali ini Lu Fei menolaknya karena sebentar lagi ia dan pacarnya yang bernama Xiaomen akan melangsungkan pernikahan. Lalu Lu Fei mengatakan kepada bosnya agar sementara waktu tidak mencari dan mengganggunya dulu. Lalu kemudian diperlihatkan Lu Fei dan Xiaomen sedang di sebuah toko baju pengantin. Di sana mereka mencari gaun yang cocok untuk acaranya nanti. Setelah mencoba baju satu persatu, tiba-tiba saja Xiaomen menghilang dan ia tidak diketahui keberadaannya. Lu Fei yang menyadari hal tersebut langsung mencari pacarnya. Setelah di dalam toko juga tak ditemukan, Lu Fei langsung keluar dan mencari di sepanjang jalan. Sampai di mana Lu Fei datang langsung ke rumah Xiaomen. Dan alangkah terkejutnya setelah ia melihat cincin lamarannya tergeletak di sebuah meja tanpa ia ketahui sebab dari kepergian kekasihnya tersebut. Lu Fei yang menyangka ini adalah ulah bosnya kemudian mendatangi di sebuah kafe dan menanyakan di mana ia menyembunyikan Xiaomen. Namun ternyata bosnya tersebut juga tidak mengetahuinya dan kepergian dari Xiaomen juga bukan dari ulahnya. Bahkan sang bos malah memberikan sebuah foto di mana Xiaomen terlihat pergi ke Malaysia dengan paspor yang sudah dipalsukan. Tanpa berpikir panjang, Lu Fei kemudian pergi ke Malaysia hanya demi menjemput kekasihnya tersebut. Setelah sampai di kontrakan milik kakaknya Xiaomen yang bernama Susan, Lu Fei langsung menanyakan keberadaan mereka dengan tetangga kamarnya. Namun ibu-ibu tersebut mengatakan Xiaomen dan Susan sudah lama meninggalkan kontrakan tersebut. Karena belum juga yakin, Lu Fei kemudian mencoba masuk melalui jendela kamar. Dan setelah ia di dalam, ia sadar bahwa kontrakan tersebut memang sudah ditinggalkan sejak lama. Kemudian setelah pergi, Lu Fei tak sengaja bertemu dengan Susan, kakak dari Xiaomen. Ia menanyakan tentang keberadaan adiknya. Namun di sini Susan yang mencurigakan tidak memberitahu dan malah diam-diam menodongkan pistol ke arah Lu Fei dari bawah meja. Namun untunglah Lu Fei menyadari dan kemudian mereka pun baku hantam. Merasa tidak mampu melawan Lu Fei, Susan malah berlari dan menghindarinya. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi sampai di suatu pinggiran sungai yang sangat sepi. Dari kejauhan, sang sniper misterius kembali mengunci mereka. Dan target di sini adalah Lu Fei, namun kemudian tiba-tiba saja Susan tewas ditembak sang sniper, sedangkan Lu Fei berhasil menyelamatkan diri dengan berlindung di balik tembok. Tak lama dari kejadian penembakan tersebut, anggota polisi yang dipimpin Kapten Chen datang ke tempat. Dan di sini dengan segera Lu Fei mengambil HP milik Susan dan mencari keberadaan sang sniper di atas gedung. Namun setelah lama mencari, ternyata si sniper sudah tidak ada di sana.
Scene kemudian berpindah di mana Xiaomen dan seorang laki-laki sedang menginterogasi 3 pemuda malang. Di sini masih belum jelas kenapa Xiaomen berada di sana, namun jelasnya 3 pemuda malang tersebut adalah mulanya anggota mereka. Namun ternyata mereka mencoba mengkhianati dan kemudian inilah yang terjadi. Where is your boss? I don't know. Please forgive me. Scene kemudian berpindah di kantor polisi di mana Kapten Chen mendapatkan laporan bahwa direksi perusahaan tengah diincar oleh seseorang dan mendapat percobaan pembunuhan secara misterius. Dengan segera Kapten Chen datang dan mengawal sang direktur untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Namun belum saja mereka pergi jauh dari kantor, tiba-tiba saja sang sniper misterius kembali beraksi dan sekarang ia benar-benar membunuh sang direktur tersebut. Mengetahui terjadi penembakan, Luffy pun langsung datang di tempat tersebut. Di sini terjadilah kesalahpahaman di mana Kapten Chen mengira bahwa Luffy lah pelakunya. Namun untunglah tembakan dari Kapten Chen tidak mengenai Luffy, yang saat itu juga sama sedang mencari si sniper misterius. Luffy dan Kapten Chen terus diserang oleh si sniper yang berada di atas gedung. Namun untunglah teman Luffy yang bernama Feng Yin datang dan menyelamatkan Luffy untuk segera kabur dari sana. Saat di kafe, Luffy menanyakan kepada Feng Yin tentang keberadaan Xiaomen yang tiba-tiba saja menghilang. Feng Yin pun juga tidak mengetahui keberadaan Xiaomen. Namun di sini ia menjelaskan kepada Luffy bahwa Xiaomen adalah anggota dari teroris Firehead. Feng Yin juga menambahkan bahwasannya jika saja si sniper tidak mengenal Luffy, ia juga sejak awal sudah membunuh Luffy sejak kejadian penembakan yang dialami oleh Susen waktu lalu. Namun Luffy yang masih tak percaya jika calon istrinya adalah teroris, dan sniper misterius tersebut kemudian pergi meninggalkan Feng Yin begitu saja. Setelah itu Luffy melacak keberadaan Xiaomen melalui GPS dari HP Susen yang dibawanya. GPS tersebut mengarahkan di sebuah gedung tua tak berpenghuni. Namun ternyata Luffy dijebak dan di sana ia hampir mati konyol yang diakibatkan oleh bahan bakar yang tiba-tiba saja meledak. Kemudian Luffy pun semakin paham bahwasannya ini memang kasus serius yang dialami oleh Xiaomen dan ia tidak ingin jika para polisi membunuh Xiaomen. Luffy kemudian menghubungi bosnya dan mengatakan bersedia menyelesaikan kasus ini dan ia langsung menuju target yang ketiga, di mana Xiaomen akan membunuh target tersebut. Setelah sampai di rumah target ketiga, ternyata ia sudah pergi dari rumahnya. Si target sekarang sedang di perjalanan dan dicegat oleh sebuah mobil box yang menghalangi jalannya. Sang sopir pribadi pun akhirnya turun ke jalan untuk menyuruh sang sopir mobil box menyingkir dari jalan. Namun kemudian tiba-tiba saja Luffy yang datang di sana mendapati mobil si target sudah kosong dan ia pun langsung menuju ke hutan untuk melindunginya. Setelah mencari di hutan, ternyata si target sudah terluka dengan tembakan di bagian kakinya. Karena masih penasaran dengan ucapan dari Feng Yin, Luffy kemudian menampakkan dirinya sembari mengangkat tangan apakah si sniper benar tidak akan membunuhnya. Dan kemudian sekarang Luffy benar-benar yakin setelah ia menelpon Xiaomen menggunakan HP Susen. Ia mengatakan kenapa ia berubah menjadi seperti ini. Xiaomen mengatakan bahwa ini bukan urusanmu dan kamu sebaiknya segera pergi dari sana. Tak lama setelah itu datanglah bos teroris bersama dengan para anak buahnya yang menembaki Luffy, dan di sini terjadilah baku hantam antar mereka. Di saat melawan bos teroris, Luffy sangat kewalahan, ditambah lagi si target yang ketakutan malah keluar dari persembunyian dan kemudian ditembak oleh Xiaomen. Luffy yang kalah dalam duel tersebut hendak ditembak oleh bos teroris. Namun beruntunglah para polisi yang tiba-tiba saja datang kemudian membubarkan para teroris tersebut. Scene kemudian berpindah di mana Luffy yang sedang dirawat di rumah sakit sedang diawasi oleh Kapten Chen.
Di sana Kapten Chen mendapatkan informasi bahwa komplotan teroris akan bertransaksi bom jenis baru di stasiun pusat kota. Mendengar hal tersebut, Luffy yang pura-pura pingsan kemudian segera kabur tanpa sepengetahuan Kapten Chen. Setelah sampai di stasiun, nampaknya Kapten Chen dan Luffy sudah tertipu. Ternyata transaksi bom tidak hanya satu box saja, melainkan Xiaoman juga sedang bertransaksi bom di tengah sungai tanpa sepengetahuan siapapun. Bos teroris yang mengetahui keberadaannya sudah diketahui oleh polisi segera melarikan diri. Namun Luffy yang cekatan langsung mengejar bos teroris dan terjadilah kejar-kejaran di tengah jalan, yang mengakibatkan bos teroris yang hendak mengambil boxnya yang terlempar tiba-tiba saja tertabrak sebuah mobil. Sebelum bos teroris tersebut tewas, Luffy kemudian menanyakan di mana keberadaan Xiaoman saat ini. Sang bos teroris kemudian mengatakan bahwa Luffy tidak akan bertemu lagi dengan Xiaoman karena ia sudah membunuh anggota keluarga satu-satunya. Dan dapat disimpulkan bahwa di sini bos teroris tersebut adalah Susen, kakak dari Xiaoman itu sendiri. Dan Susen yang di awal tadi merupakan orang palsu yang mirip dengan Susen. Tak lama setelah itu Xiaoman menelpon kakaknya. Ia kaget karena yang mengangkat telepon tersebut adalah Luffy. Ditambah lagi Luffy mengatakan bahwa Susen sudah meninggal akibat ditabrak mobil sewaktu berebut koper bom dengannya. Xiaoman yang shock hanya diam dan kemudian menutup telepon tersebut. Bom berhasil diamankan oleh Kapten Chen dan akan dibawa ke lab untuk diteliti lebih lanjut. Namun belum juga sampai, atasannya kemudian menelpon Kapten Chen dan menyuruh bom tersebut dibawa ke kantor yang akan diadakan jumpa pers esok harinya. Karena ia hanyalah bawahannya, Kapten Chen pun menuruti dengan perasaan yang sangat terpaksa. Keesokan harinya sebuah tragedi ledakan bom di saat jumpa pers dengan para media. Usut punya usut, bom tersebut memiliki sensor pengaktif melalui sebuah cahaya. Dan karena banyak wartawan yang memotret bom tersebut mengakibatkan sensor hidup dan kemudian meledak. Kemudian siaran TV nasional tiba-tiba saja diretas dan menayangkan Xiaoman yang sedang mendedikasikan keadilannya sendiri. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah aksi balas dendam, di mana 20 tahun silam terjadi ledakan pabrik yang mengakibatkan ayah ibunya meninggal dan seluruh warga di desanya juga meninggal dunia. Ia marah karena tidak ada kelanjutan dalam kasus tersebut dan kepolisian justru menutup kasus itu tanpa adanya ganti rugi dari perusahaan AT. Kapten Chen nampaknya tahu di mana Xiaoman melakukan siaran tersebut. Di sebuah taman kupu-kupu, para polisi dikerahkan untuk menangkap Xiaoman. Namun ternyata mereka sudah dijebak karena nyatanya itu adalah video rekaman yang diputar dengan cara live streaming. Luffy yang menyadari perkataan Xiaoman bahwa ia akan meledakkan seluruh aset perusahaan kemudian menyadari bahwa tujuan terakhir Xiaoman adalah meledakkan gedung perusahaan AT itu sendiri. Dan benar saja ketika Luffy di atas gedung, Xiaoman berada di sana dan berniat akan melakukan aksi bom bunuh diri. Luffy yang berniat akan menjinakkan bom pun kemudian ditembak bahunya oleh Xiaoman. Namun di sini Luffy tetap dengan pendiriannya dan berusaha menyelamatkan Xiaoman walaupun ia tahu bahwa kekasihnya tersebut sudah bertindak di luar kendali. Sempat terjadi duel di antara mereka, namun Luffy kemudian berhasil menjinakkan bom dengan cara menghancurkan sensor penerima cahaya bom tersebut. Xiaoman yang kesal bomnya berhasil dijinakkan kemudian menembak secara acak kepada Luffy, sampai-sampai pistolnya sekarang sudah kosong. Salah satu tembakan mengenai dadanya dan ia tetap membujuk Xiaoman untuk pulang bersamanya. Kemudian pasukan polisi yang dipimpin Kapten Chen datang dan memaksa Xiaoman untuk menyerah. Namun dengan sengaja Xiaoman menodongkan pistol yang sudah kosong ke arah Luffy. Dan di sini Kapten Chen pun dengan terpaksa menembak Xiaoman tepat di bagian jantungnya. Sebelum tewas, Xiaoman mengucapkan terima kasih kepada Luffy karena sudah mengizinkan ia memakai gaun pengantin. Xiaoman juga sebenarnya sangat mencintai Luffy, namun karena rasa ingin balas dendamnya tersebut semua dikesampingkan dan malah membuat orang yang sangat dicintainya pun terluka.
Kemudian beberapa hari di tempat yang sama, Kapten Chen mendatangi Luffy yang sedang berada di tempat tersebut. Kapten Chen mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Luffy dan ia pun meminta maaf kepadanya. Luffy pun kemudian hanya mengangkat satu tangan dan kemudian berlalu. Setelah pulang, Luffy pun kemudian berniat mengunjungi taman kupu-kupu tempat kesayangan Xiaomen pada masa-masa pacaran. Dan kemudian penglihatannya terfokus kepada seorang wanita yang sedang sukaria memakai gaun sama seperti yang dipakai Xiaomen. Namun kemudian film pun selesai.